akan menjelaskan mengenai materi kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Penyitaan aset atas nama perusahaan yang terupdate. korupsi merupakan salah satu masalah krusial yang sering terjadi di berbagai sektor Indonesia. Salah satu korupsi yang menyita perhatian banyak publik adalah korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. LPI ini adalah lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengekspor melalui pembiayaan dan penjaminan. Kasus ini terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dalam pemberian pembiayaan fasilitas kepada debitur-debitur yang tidak memiliki kelayakan. Modus korupsi ini meliputi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kekuasaan dan praktik suap terselubung yang melibatkan banyak pejabat-pejabat internal. Akibat korupsi ini, negara memiliki banyak kerugian hingga triliunan rupiah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Penyebab terjadinya korupsi di LPI yaitu ada dua. Yang pertama ada pelanggaran tata kelola. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur dilakukan tanpa mematuhi prinsip tata kelola yang baik sehingga meningkatkan kredit macet atau non-performing loan atau yang biasa disebut dengan NPL pada tahun 2019 sebesar 23,39%. Dan yang kedua ada benturan kepentingan. Terdapat indikasi kesepakatan antara direksi LPI dan debitur tertentu untuk mempermudah pencairan kredit tanpa melalui prosedur kelayakan yang benar. Terjadinya korupsi di LPI yaitu ada tiga. Yang pertama ada kurangnya pengawasan. Lemahnya pengawasan internal memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam proses pemberian kredit. Dan yang kedua ada benturan kepentingan. Hubungan tidak profesional antara pejabat LPI dan debitur membuka peluang terjadinya korupsi. Dan yang ketiga kurangnya transparansi. Proses yang tidak transparan dalam penyaluran kredit memudahkan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Modus korupsi, yang pertama pemalsuan dokumen, yang kedua manipulasi laporan keuangan, yang ketiga penyalahgunaan kredit, yang keempat memberikan suap berkedok uang zakat. Kerugian yang ditimbulkan, yang pertama kerugian finansial, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar 11,7%. Yang kedua kredit macet. LPI mengalami kenaikan NPL pada tahun 2019 sebesar 23,39% atau sebesar 4,7 triliun. Penanganan yang dapat dilakukan dan diterapkan dalam kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diantaranya ada penegakan hukum oleh aparat, yang kedua audit evaluasi menyeluruh, yang ketiga pemulihan aset dan kerugian negara, yang keempat reformasi tata kelola LPI, yang kelima penguatan sistem pengawasan, dan yang terakhir penguatan regulasi dan SOP. Pembelajaran yang dapat diambil dari kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI diantaranya pentingnya tata kelola yang baik, perlu penguatan pengawasan internal dan eksternal, integritas pejabat sangat menguntungkan, sistem dan prosedur harus tegas dan tidak bisa dinegosiasi, dan terakhir transparansi adalah kunci pencegahan.